Pemirsa, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Puan Maharani membeberkan bakal calon Wakil Presiden Ganjar Pranowo makin mengkerucut dari 10 menjadi 5 nama. Puan terang-terangan menyebut nama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Erick Thohir, Sandiaga Uno, mantan Panglima TNI Andika Perkasa hingga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani memberikan bocoran bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar Pranowo pada pemilihan presiden 2024. Dari 10 nama yang selama ini disebutkan sudah mengerucut menjadi hanya 5 sosok yang bakal mendampingi baca pres yang diusung PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. 5 kandidat yang disebutkan Puan Maharani adalah Menparekraf yang kini sudah bergabung ke P3 Sandiaga Uno, Menteri BUMN Erick Thohir, mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Bukan hanya deket nempel udah kayak saudara. Apakah dia akan berubah koalisi sekarang? Takdir yang menentukan. Nah, takdir yang menentukan dan ya kita lihat di sini dan PKB apakah nanti. Tapi 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun sama PDIP tenang. Sandiaga, Erick, Andika, Mas Ahaye, Caimin. Mantap semua tuh ya, Mbak. Akan ada tambah lagi? Dari calon presiden kita Pak. Ada tambah. Ada 10 nama tapi sekarang sudah mulai mengerucut. Sebelumnya, bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengungkapkan bahwa sosok cawapresnya harus memiliki visi yang sama, energik, dan tidak memiliki agenda individu. Lalu dari 5 nama yang beredar, siapakah yang punya kans besar menjadi pendamping Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pilpres 2024? Figur seperti apa yang akan dipertimbangkan PDIP untuk mendongkrak elektabilitas dan mendulang suara? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, berikut kami tampilkan elektabilitas 5 nama bakal calon Wakil Presiden Ganjar Pranowo berdasarkan survei indikator. Survei terbaru menunjukkan bahwa selisih elektabilitas Prabowo dengan Ganjar Pranowo tidaklah jauh. Ini artinya faktor calon wakil presiden ikut menentukan bagi pemenangan pemilu presiden mendatang. Untuk itu tidak heran Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani telah mengerucutkan kandidat cawapres untuk Ganjar Pranowo menjadi 5 orang. Ya, mereka tadi sudah kita simak pemirsa, namanya ada nama Sandiaga Uno, kemudian Erick Thohir, Andika Perkasa, Ahaye, dan Muhaimin Iskandar. Lantas siapa dari kelima nama ini yang menyumbang elektabilitas tertinggi untuk Ganjar? Bagaimana pula peluang kemenangan pasangan ini jika bertarung bersama dengan Prabowo dan juga pasangannya? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada Direktur LSI yaitu ada Mas Aji Alfarabi dan juga ada pakar komunikasi politik atau ada Prof. Hamdi Muluk. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Selamat sore Andro dan Diva. Ya, pertama Selamat sore Mas Aji. Ya, pertama saya punya hasil survei dulu nih Mas Aji. Seleksi elektabilitas antara Prabowo dan Ganjar ini kan tidak terpaut jauh. Kemudian juga kita lihat bahwa apakah ini ada artinya cawapres akan sangat menentukan atau menjadi satu-satunya faktor yang paling berpengaruh nanti dalam Pilpres. Ya, yang pertama saya ingin masuk dulu ke cara pengambilan keputusan ya soal cawapres ya. Kalau kita lihat cawapres kan umumnya ditentukan berdasarkan elektoral para sosok atau tokoh yang kemudian punya potensi untuk bertarung ya. Tapi kalau cawapres itu tidak hanya faktor elektoral, tapi ada faktor-faktor lain yang akan dilihat oleh para pengambil keputusan ya, terutama ketum partai dan capres itu sendiri ya. Dan yang kedua adalah kalau kita lihat sebetulnya keputusan soal cawapres ini kan tidak hanya ditentukan oleh satu partai politik ya, tapi juga akan mengajak anggota koalisi partai yang lain untuk diajak berdiskusi ya, siapa cawapres yang akan menjadi pasangan capres tersebut. Sehingga pengambilan keputusannya menurut saya
pasti lebih komprehensif ya, karena banyak faktor-faktor lain yang dilihat. Yang kedua adalah kalau kita lihat soal pertimbangan dalam memilih cawapres, kan biasanya yang pertama yang akan dilihat adalah faktor tiket ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi tiket, sebetulnya relatif aman untuk ketiga capres saat ini ya. Sampai saat ini kita lihat ya, Pak Ganjar sendiri ada koalisi PDIP dan P3, kemudian Pak Prabowo ada Gerindra dan kemungkinan PKB ya. Jadi secara tiket sebetulnya relatif aman. Tapi yang kedua yang kemudian menjadi penting adalah kalau kita lihat situasi elektabilitas yang tadi disinggung ya, bahwa per hari ini sebetulnya ketiga capres secara elektabilitas itu tidak terlalu jauh selisihnya, sehingga memang membutuhkan cawapres yang bisa menambah elektoral dan potensi untuk menang. Sehingga saya pikir dua hal yang akan dilihat. Yang pertama adalah mereka akan memilih cawapres yang tidak memunculkan resistensi baru. Ya. Artinya cawapres yang dipilih harusnya punya track record yang baik, kemudian tidak punya masalah, sehingga ketika dipilih tidak akan merusak elektabilitas dari capres yang diusung. Kemudian yang kedua adalah potensi elektabilitas. Ya, kalau kita lihat misalnya ya, kalau kita lihat potensi elektoral Pak Ganjar saat ini kan kelemahan Pak Ganjar secara geopolitik ya, secara elektoral, Pak Ganjar sebetulnya membutuhkan tokoh yang mungkin bisa mengisi sisi kekurangan elektoralnya, terutama di daerah-daerah seperti Jawa Barat, kemudian Jawa Timur ya. Sumatera dan Sulawesi ya. Sumatera terutama yang basis Melayu dan Melayu ya terutama ya. Sehingga memang butuh sosok yang bisa melengkapi elektoral tersebut, sehingga bisa menjaga keseimbangan elektoral Pak Ganjar sendiri ya. Sehingga dari nama-nama yang beredar kalau kita lihat ya, kalau secara tiket sebetulnya 5 nama yang sudah dikerucutkan oleh Mbak Puan itu, 4 nama sebetulnya memenuhi untuk tiket ya. Pertama, kalau yang dipilih Pak Sandi ya ada P3, kalau kemudian Pak Erik, kita tahu Pak Erik selama ini punya kedekatan dengan Partai Amanat Nasional, ada Caimin dengan PKB dan AHY ya. Kalau secara elektoral sebetulnya tokoh-tokoh seperti Sandi ya, Sandiaga Uno, atau bahkan AHY, itu memenuhi elektoral untuk bisa menjaga keseimbangan elektoral Pak Ganjar ketika nanti bertarung di Pilpres 2024. Mas Aji, kita masih berkutat di 5 nama tersebut. Bagaimana nanti analisa dari Prof. Hamdi sesaat lagi ditanggapi hanya di Kabar Petang, pemirsa.